Selamat pagi Bapak Ibu, Opa, Oma, Kakek, Nenek, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Boru, Opung Doli, dan semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah lansia GKI Kuitang online bulan November 2020. Kiranya ibadah ini dapat memberikan sukacita dan juga kekuatan bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah, dan untuk masuk ke hadirat Tuhan, mari kita menyerukan namanya, bernyanyi bagi Dia, dan bermazmur bagi Dia. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menghimpunkan kami, tidak secara fisik, tapi secara virtual. Kami bersyukur dengan teknologi yang ada, kami bisa berjumpa satu dengan yang lain secara virtual. Dan terutama, kami kini berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum lansia jemaat-Mu GKI Kuitang. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Tolonglah kami agar kami dapat menjalani hidup kami berdasarkan firman-Mu. Bimbing kami semua untuk juga mengikuti ibadah ini di tempat kami masing-masing dengan tenang, dengan damai. Hadirlah di antara kami, hadirlah dengan kami masing-masing di rumah kami masing-masing, dan biarlah kehadiran-Mu membuat perjumpaan kami ini adalah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oma Opa yang dikasihi Kristus, puji Tuhan karena anugerah-Nya, 3 hari lagi kita diizinkan untuk menikmati bulan Desember. Bulan di mana kita akan merayakan Natal. Biasanya nih, jika tidak dalam kondisi pandemi, kita sudah disibukkan dengan latihan-latihan paduan suara, drama Natal, atau menyiapkan kue, mengeluarkan pohon Natal untuk dihias,
Atau mungkin juga membuat rencana-rencana dengan keluarga untuk merayakan Natal. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah di masa pandemi kita perlu bersiap untuk merayakan Natal? Toh sebagai lansia, belum memungkinkan ibadah di gereja. Bahkan mungkin untuk bertemu sanak saudara pun masih dibatasi. Lantas, mungkin saja ada oma, opa yang berpikir, sudah tidak ada gunanya menyiapkan Natal, sudah tidak bersemangat. Oma, opa, ternyata ada beberapa lansia yang tetap bersemangat loh. Mari kita lihat tayangan dari beberapa lansia. Bagaimana mereka bersemangat mempersiapkan Natal. Dan sebelum menyaksikan tayangan, kita akan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan yang mengingatkan kita untuk terus menuturkan kisah kasih Tuhan Yesus bagi kita. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sebab Dia telah memperhatikan
Oma, Opa, kita sudah menyaksikan tayangan. Bagaimana menurut Oma dan Opa? Mereka mempersiapkan Natal dengan cara mereka. Lalu, bagaimana ya kita mempersiapkan Natal yang sesungguhnya? Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kesiapan Menyambut Natal. Pendeta LC Traprap akan menyampaikan firman Tuhan, maka mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Kupegang Selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kini hamba-Mu hendak menyampaikan firman-Mu. Engkau telah mempercayakan hamba-Mu menjadi pemberita firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu yang tidak layak ini. Sempurnakanlah semua pengetahuan, pengertian, pemahaman, talenta, bahkan kesehatan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Bimbinglah umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ini, yang mendengarkannya. Semoga kami semua dibimbing oleh Roh Kudus untuk memahami dan mengerti firman-Mu, memeliharanya, supaya kami berbahagia, sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Lukas 3 ayat 3 sampai 18. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.
Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan memeras dan jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung-lumbungnya. Tapi debu jerami ini akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat, lalu Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu, para lansia dalam komunitas GKI Kuitang yang Tuhan Yesus kasihi, besok kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Advent pertama. Advent pertama, karena ada 4 minggu Advent. Sebelum hari Natal ada 4 minggu Advent. Dan tahun ini minggu Advent pertama dimulai pada 29 November, Advent kedua 6 Desember, Advent ketiga 13 Desember, Advent keempat 20 Desember. Baru 24 dan 25 Desember Natal. Nah, Advent artinya menanti. Banyak orang menyangka bahwa Advent itu adalah untuk persiapan bagi Natal. Itu benar, tapi bukan kebenaran seluruhnya. Advent artinya menanti kedatangan. Nah, sekarang ini kalau kita merayakan Advent, kedatangan manakah yang sedang kita nantikan? Kita tidak sedang menantikan Yesus yang lahir di Bethlehem. Kita tidak sedang menantikan kedatangan yang dulu di Bethlehem. Itu sudah terjadi. Jadi kalau Advent artinya menantikan kedatangan Tuhan, bukan untuk Natal, tapi lebih dari itu. Lebih dari Natal. Nah, Advent sekali lagi berarti kita sedang menantikan kedatangan Yesus kembali. Istilah teknis yang sering kita pakailah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Alkitab tidak ada istilah kedatangan yang kedua kali, hanya kedatangan kembali. Jadi Advent itu harus mengarahkan kita bukan hanya sampai 25 Desember lalu selesai. Advent itu mengarahkan kita sampai lebih jauh ke satu waktu yang tidak kita tahu, di mana Yesus akan datang kembali. Tapi kenapa minggu-minggu Advent ditempatkan sebelum hari Natal? Sederhana saja. Sederhananya begini. Sambil mengingat dan merayakan kedatangannya yang dulu di Bethlehem, kita mengarahkan hidup kita kepada kedatangannya kembali. Dan sekali lagi, sambil merayakan apa yang sudah terjadi, yaitu Yesus yang datang lebih dari 2000 tahun lalu kita mengarahkan hidup kita ke depan, kepada kedatangan kembali, sesuatu yang belum terjadi. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan hanya untuk menyambut Natal, tapi untuk menyambut kedatangannya kembali, walaupun itu berkaitan erat dengan Natal. Bacaan kita bercerita tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu biasa disebut sebagai perintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohaneslah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus datang. Pada waktu itu orang Israel sedang menanti-nantikan Mesias. Orang Israel itu sedang menantikan kedatangan Juru Selamat. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan
bahkan datang seorang penebus, akan datang seorang Mesias. Dan karena itu pada waktu itu semua orang Israel pada waktu itu dalam suasana penantian. Mereka sedang menantikan kedatangan Mesias. Dan tiba-tiba muncullah tokoh yang ekstrim seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak hanya penampilannya ekstrim, tapi lebih dari itu, kata-katanya pun, sikapnya pun ekstrim, tegas. Lalu dia mengatakan begini, bahwa dia menggenapkan nubuat Nabi Yesaya, bahwa sebelum kedatangan Mesias itu jalan harus diluruskan, yang bengkok diluruskan, yang berbukit dipangkas menjadi rata, yang lekuk ditimbun supaya menjadi rata, sehingga jalannya menjadi lurus, agar keselamatan itu dari jauh sudah kelihatan. Dulu Nabi Yesaya menubuatkan itu kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Dan ketika Nabi Yesaya mengucapkan itu, pasti bangsa Israel membayangkan bahwa mereka akan pulang kembali ke Israel, ke tanah air mereka. Tuhan akan datang menyelamatkan mereka. Lalu Yohanes sekarang mengutip lagi ayat itu untuk menyatakan bahwa dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Oleh karena itu seruannya yang paling utama adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya Allah mengampuni dosamu. Bertobat. Kata tobat artinya metanoia, bahasa Yunaninya, berbalik. Jadi kalau muka saya ke sana, kalau saya jalan terus saya bisa jatuh dan binasa, ada komando metanoia, bertobat, berbalik. Maka muka saya sekarang ke arah sana. Itu arti kata metanoia. Ada kata lain dalam bahasa Ibrani tapi yang populer adalah kata metanoia. Bertobat berarti berbalik. Jadi harus mengatakan bertobat, berbalik. Lalu ketika orang banyak datang minta dibaptis, dia bilang begini, hei keturunan ular, siapa yang suruh kamu lari dari murka Allah yang akan datang? Itu ekstrimnya Yohanes. Orang datang, dia bilang, hei keturunan ular, siapa suruh kamu? Karena itu hasilkanlah buah. Kapak sudah tersedia di batang pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Mendengar itu orang banyak bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang begini, siapa punya 2 baju, kasih 1 kepada yang tidak punya. Siapa punya makanan lebih, bagi dengan yang tidak punya. Ini menarik. Artinya apa? Bertobat. Yohanes bilang, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi buah tobat itu apa? Buah tobat itu apa, kata Yohanes? Kata orang banyak itu bertanya. Lalu Yohanes katakan, siapa punya 2 baju, kasih 1 kepada yang lain. Punya makanan lebih, bagi kepada yang lain. Apa artinya itu? Saya mau tanya, punya 2 baju itu dosa enggak? Enggak. Maka kenapa mesti bertobat? Punya makanan lebih itu dosa enggak? Tidak. Tapi mengapa Yohanes mengatakan bertobat, menghasilkan buah tobat? Itu berarti saudara-saudara bahwa buah tobat itu adalah peduli sama orang lain. Sederhananya begini, dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat. Mencuri, berzina, membunuh itu dosa. Berbohong itu dosa. Tapi mengapa Yohanes katakan berbuah tobat? Buahnya ialah kalau punya 2 baju, kasih 1 sama yang tidak punya. Padahal punya 2 baju nggak dosa, kenapa mesti bertobat? Kan dia dapat bajunya dengan halal, dengan cara yang benar. Punya makanan banyak, itu nggak salah kalau dia dapat dengan cara yang benar. Tapi mengapa dia mesti bertobat? Dosanya di mana? Dosanya ialah bahwa dia tidak peduli sama orang lain. Kesimpulannya begini, dosa itu bukan cuma kalau kita berbuat jahat, tapi dosa itu juga adalah kalau kita bisa berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Jadi, ketika kita bisa berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, seperti itu sudah dosa, bertobat. Nah, para lansia dalam kondisi seperti sekarang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus melalui Natal.
Sekali lagi, bukan hanya mempersiapkan diri menyambut Natal, tapi mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali yang kita tidak tahu kapan. Melalui perayaan Natal. Natal ini tidak hanya mengarahkan diri kita kepada 2000 tahun lalu di Bethlehem, tidak. Natal ini harus mengarahkan diri kita untuk ke depan kepada kedatangannya kembali. Dan dalam situasi seperti ini kita diminta untuk berbuat yang baik. Karena dosa juga lah ketika kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. Punya 2 baju gak salah. Tapi ketika Anda punya baju banyak, Anda tidak peduli sama orang yang tidak punya baju. Dosanya di situ. Punya makanan banyak gak salah. Tapi ketika Anda punya makanan banyak, Anda makan sendiri dan tidak peduli sama orang-orang yang kelaparan, yang tidak punya sesuatu, itulah dosanya. Dosa di sini sekali lagi adalah bukan hanya kalau kita berbuat jahat, tapi dosa juga adalah ketika kita bisa berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Lalu datanglah pemungut cukai. Mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang, jangan menagih lebih dari apa yang sudah ditentukan bagimu. Datanglah tentara. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Di sini dosa itu benar-benar seperti yang kita tahu. Dosa itu adalah berbuat jahat. Pemungut cukai yang menagih lebih banyak dari tarif, dia sudah berdosa. Tentara yang merampas dan memeras, itulah dosa. Jadi dosa itu bukan cuma kalau kita dosa itu adalah ketika kita berbuat jahat juga. Jadi kalau dari 2 hal saya mau menyimpulkan begini. Dosa itu satu adalah ketika kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik. 2, dosa adalah ketika kita tidak berbuat baik dan tapi malahan berbuat jahat. Bedanya yang pertama sama yang kedua apa? Yang pertama adalah saya tidak berbuat jahat, tapi saya tidak berbuat baik. Di situ dosanya. Kalau yang kedua sangat umum, bahwa kita berbuat jahat, itu dosa. Tapi dosa apakah yang mau dikatakan di sini? Di sini ada 2 profesi yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Profesi pemungut cukai dan profesi prajurit tentara. Nah, kalau kita aplikasikan untuk kehidupan kita sekarang ini juga, maka ada dosa-dosa profesional, dosa-dosa profesi. Ada dosa yang berkaitan erat dengan sebuah profesi. Profesi hakim mudah sekali melakukan dosa. Profesi penegakan hukum, profesi bisnis, profesi politikus, profesi apa saja pasti rawan dosa. Oleh karena itu, bertobat, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus. Pertama-tama itu berarti kita harus berbuat baik. Mungkin saja para lansia kita ini tidak ada yang berbuat jahat. Tapi kalau para lansia juga tidak berbuat baik, padahal bisa berbuat baik. Jadi kuncinya lah bahwa bapak, ibu, opa, oma ini bisa berbuat baik, tapi tidak berbuat baik. Ada kemampuan untuk berbuat sesuatu yang baik, tapi tidak melakukannya. Kata Yohanes, bertobatnya di situ. Artinya dari tidak pedulian menjadi orang yang pedulian. Baru yang kedua adalah dosa profesi. Profesi pemungut cukai, profesi tentara. Kita semua sekarang juga begitu. Masing-masing kita punya profesi. Profesi pendeta juga rawan dosa. Artinya apapun profesi kita. Nah, sekarang sebagai orang tua, orang sudah lansia, pasti profesi dulu sudah tidak ada lagi. Tapi dalam kedudukan sekarang, lansia juga harus mewaspadai agar dalam posisi sebagai lansia jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kuncinya sederhana saja. Marilah kita rajin berbuat baik. Seringkali kita dapat kata-kata mutiara yang dikirim melalui WhatsApp atau apa saja. Nah, saya mau
mengutip satu kalimat bagus yang dikirim via WhatsApp, dan saya rasa semua orang sudah tahu. Tapi kalau kita sedang mempersiapkan diri untuk tidak hanya menyambut Natal, tapi menyambut kedatangan Yesus kembali, maka kita harus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Dalam pandemi sekarang pun, marilah kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Para lansia pasti tidak mempunyai lagi banyak kemampuan seperti ketika masih muda, masih bekerja. Tapi ada saja yang bisa kita buat bagi orang lain. Berbuat baik. Makanya WhatsApp itu bilang begini, kalau kita tanam padi, rumput bisa ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Maknanya begini, kalau kita berbuat baik, bisa juga ada yang tidak baik terjadi. Tapi kalau kita hanya berbuat tidak baik, tidak mungkin ada kebaikan. Menanam padi, rumput bisa tumbuh, tapi menanam rumput, padi tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu, marilah kita menyongsong Natal. Para lansia GKI Kuitang menyongsong Natal, tapi jangan berakhir di Natal. Mempersiapkan diri jauh lebih dari itu. Ya, mempersiapkan tidak hanya hati, tapi juga tindakan dan perbuatan. Sederhananya, mempersiapkan hati dengan cara berbuat baik. Jadi saya menutup renungan ini dengan mengucapkan kepada para lansia, selamat menanam padi, jangan menanam rumput. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Dengarlah setiap permohonan kami dalam ibadah kami ini, baik secara pribadi yang dinaikkan dari dalam hati masing-masing, maupun doa yang kami sampaikan bersama. Pertama-tama kami mau berdoa untuk semua warga lanjut usia di Jemaat Tuhan GKI Kuitang. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah lanjut usia ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kehidupan sampai setiap warga lansia ini mencapai usia yang sudah lanjut. Dalam banyak kelemahan dan kekurangan, keterbatasan, kami mohon Tuhan berikanlah kepada seluruh lansia di GKI Kuitang ini kekuatan moral, kekuatan spiritual untuk menjadi berkat bagi anak cucu, tapi juga menjadi berkat bagi masyarakat. Kami bersyukur bahwa dengan teknologi yang ada, kami dapat beribadah secara virtual ini. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami agar para lansia di GKI Kuitang ini boleh tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Kuitang, pendetanya, majelisnya, komisi-komisinya, dan seterusnya. Kami doakan semoga mereka semua dapat terus bekerja, melakukan terobosan-terobosan baru dengan teknologi yang ada, agar sekalipun gara-gara wabah ini kami dibatasi dan menjadi terbatas, namun kuasa Tuhan tak terbatas. Biarlah Tuhan memberkati seluruh program dan kegiatan pelayanan di GKI Kuitang, termasuk rencana-rencana yang menyangkut perayaan Natal. Kami berdoa secara khusus untuk pengerjaan pemugaran gedung gereja. Tuhan tolong agar pemugaran gedung gereja ini bisa selesai pada waktunya. Cukupkanlah segala kebutuhan untuk pekerjaan pemugaran ini. Bimbinglah para pengerja, tukang, dan sebagainya yang melakukan pekerjaan ini. Kami juga berdoa agar di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami mohon agar sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kami tetap terdorong untuk berbuat baik. Kami tidak hanya tidak berbuat jahat, tapi kami juga harus bisa berbuat baik untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar semua program-program
Dan kegiatan-kegiatan dalam gereja GKI Kuitang ini tidak hanya berdampak ke dalam bagi komunitas jemaat ini sendiri, tapi juga berdampak keluar kepada masyarakat sekelilingnya. Kami berdoa secara khusus untuk pergumulan umat manusia di dunia, khususnya di Indonesia, dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa semoga Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk mengatasi wabah COVID-19 ini, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial. Kami juga berdoa untuk para dokter yang merawat para pasien, baik pasien COVID maupun yang bukan COVID. Berkatilah para dokter dan perawat agar mereka dapat melakukan tugas mereka, supaya kesehatan dapat dipulihkan. Orang-orang yang sakit boleh sembuh dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para ilmuwan agar Tuhan menolong mereka menemukan vaksin ataupun obat yang baik, yang tepat untuk mengatasi penyakit ini. Di atas semuanya kami mohon Tuhan, biarlah kami diajar untuk mengerti bahwa kami hanya bergantung pada Tuhan. COVID-19 ini membuat kami menyadari betapa kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami dalam menghadapi berbagai hal yang mengancam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Intoleransi, radikalisme, bahkan sampai terorisme. Kami mohon agar pemerintah kami tetap kokoh, kuat, stabil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, supaya bangsa ini tetap utuh dan selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi lansia di GKI Kuitang yang sudah mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah masing-masing. Berkatilah setiap keluarga, setiap anggota-anggota komisi lansia ini. Tuhan berikan apa yang diperlukan, kekuatan, penghiburan. Berkatilah anak cucu masing-masing, dan semoga anak cucu juga membawa kekuatan, memberi penghiburan dan pemeliharaan bagi para orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa kami, lalu kabulkanlah dan dengarkanlah doa kami ini. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nats pengantar untuk persembahan kita hari ini, terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan diiringi dengan nyanyian jemaat dari PKJ nomor 150 ayat 1, 4 dan kelima. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya.
segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Marilah kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu saat ini. Dan pandanglah bahwa persembahan ini sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu. Kiranya persembahan ini merupakan perlambang dari pengudusan yang tidak terbatas, yang tidak kembali dengan sia-sia kepadamu. Karena Engkaulah yang telah menganugerahkan segalanya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memberikan persembahan kami. Amin. Oma, Opa, mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali melalui Natal dengan berbuat yang baik dan peduli kepada orang lain. Jangan menunda-nunda, lakukan bagian kita dan kerjakan dengan benar. Dan kita akan menjadi suluh dunia, terang bagi orang-orang sekeliling kita. Jadilah suluh dunia. Saatnya kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Perjumpaan kita secara virtual, secara online ini akan segera berakhir. Tapi perjumpaan kita dalam roh terus berlangsung. Karena itu, marilah kita akan mengakhiri perjumpaan kita secara virtual ini dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perjumpaan kami dengan Tuhan dan perjumpaan kami dengan sesama lansia GKI Kuitang secara online ini.
Tuhan menghadapkan kepadamu wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.